Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah aplikasi di ponsel Anda bisa tahu persis apa yang lagi Anda pengen? Bahkan kadang sebelum Anda sendiri sadar. Nah, jawabannya itu ada di satu kata, Big Data. Hari ini kita bakal bongkar 3 aturan main baru yang lagi mengubah dunia kita. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Ada seorang ilmuwan komputer, namanya Oren Etzioni. Dia pikir dia udah paling cerdik nih, pesen tiket pesawat jauh-jauh hari biar dapat harga termurah. Ternyata dia salah besar. Nah, dari pengalaman jengkel itulah, muncul satu pertanyaan besar yang jadi pemicu revolusi. Kok bisa orang yang beli tiket belakangan malah dapat harga lebih murah? Jawaban dari pertanyaan simpel ini ternyata sedang mengubah dunia kita. Kita sekarang ini lagi ada di tengah-tengah pergeseran besar. Dari dunia yang kita sebut small data atau data kecil ke era big data. Dan ini bukan cuma soal ukurannya yang jadi lebih besar loh, tapi cara berpikirnya yang benar-benar beda total. Nah, lihat deh tabel ini. Ini intinya, 3 perubahan cara berpikir yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, lupain deh yang namanya sampel. Sekarang kita pakai semua data. Kedua, nggak perlu lagi data yang super rapi. Justru data yang agak berantakan itu lebih oke. Dan ketiga, kita nggak lagi pusing nyari kenapa, tapi fokus ke apa. Oke, aturan main yang pertama. Ini yang paling fundamental, lupakan sampel. Di dunia big data, kita menganalisis ya semuanya, seluruh data yang kita punya. Coba bayangin deh, Anda mau ngertiin sebuah lukisan raksasa, tapi Anda cuma boleh lihat lewat lubang kunci. Nah, itulah dunia sampling. Dengan prinsip N sama dengan semua ini, kita seolah-olah bisa mundur beberapa langkah dan melihat keseluruhan lukisannya. Baru deh kelihatan semua detail dan pola yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Contoh nyatanya gini, ada perusahaan transfer uang namanya Zoom. Mereka pusing sama penipuan. Akhirnya, daripada cuma cek beberapa transaksi acak, mereka putuskan buat melihat semuanya. Satu persatu transaksinya kelihatannya normal-normal aja. Tapi pas semua data digabungin, muncul pola aneh yang akhirnya ngebongkar satu sindikat kejahatan besar. Biar kebayang segede apa sih semua itu, teleskop survei sinoptik besar nanti akan ngumpulin data sebesar 140 terabyte setiap 5 hari. Itu lebih banyak dari seluruh data sejarah astronomi sampai tahun 2000 loh. Dan inilah yang mengubah permainan. Dulu, kita harus tahu dulu mau nanya apa, baru kumpulin data yang relevan. Sekarang kebalik, kumpulin aja dulu semua datanya, simpan. Nanti, datanya sendiri yang bakal kasih tahu kita pertanyaan apa yang menarik untuk ditanyakan. Lanjut ke aturan kedua, dan yang ini mungkin kedengarannya aneh banget ya. Aturannya adalah merangkul data yang berantakan dan gak sempurna itu justru jadi sebuah kekuatan. Dulu, kita ngejar data yang super bersih, super akurat. Tapi prosesnya lama banget. Sekarang, kecepatan dan skala itu jauh lebih berharga. Ibaratnya gini, Anda lebih pilih peta satu kota yang 100% akurat, atau peta seluruh dunia yang mungkin ada salah-salah dikit di beberapa titik? Nah, buat navigasi modern, jelas pilihan kedua jauh lebih berguna kan? Lihat aja pertarungan di dunia terjemahan mesin. Dulu, IBM coba bikin sistem pakai data terjemahan yang super rapi dan sempurna. Hasilnya, gagal. Terus datang Google. Mereka memberi makan sistem mereka miliaran data terjemahan yang acak-acakan dari seluruh internet. Hasilnya, jadi yang terbaik di dunia. Pelajarannya jelas. Kuantitas data yang berantakan seringkali menang telak lawan kualitas data sempurna yang jumlahnya sedikit. Kutipan lucu ini pas banget buat jelasin poinnya. Walaupun data sebuah perusahaan pinjaman ini nunjukin ada zombie yang bayar utang karena mungkin ada kesalahan data kematian, sistemnya ternyata cukup pinter buat belajar sendiri. Sistemnya tahu kalau data aneh ini nggak penting buat prediksi gagal bayar. Intinya, kalau datanya udah banyak banget, sistem bisa nyaring sendiri mana yang relevan dan mana yang cuma sampah. Oke, aturan terakhir. Dan yang ini mungkin yang paling bikin kita mikir keras. Fokus pada apa yang terjadi dan berhenti terobsesi mencari tahu mengapa itu terjadi. Jadi intinya begini, selama kita tahu bahwa ada 2 hal yang saling berhubungan, kita bisa membuat prediksi yang kuat. Kita nggak perlu lagi habiskan waktu berdebat soal kenapanya. Cukup tahu apa yang saling terkait, kita udah bisa ambil tindakan. Amazon adalah bukti hidup dari aturan ini. Dulu, mereka punya tim ahli buku buat ngasih rekomendasi. Tapi ternyata penjualan mereka kalah telak sama algoritma simpel yang cuma ngelihat korelasi. Orang yang beli barang X ternyata juga beli barang Y. Komputernya nggak ngerti kenapa Anda bakal suka buku itu.
Dia cuma tahu bahwa orang-orang yang mirip Anda juga suka buku itu. Dan ternyata, itu sudah lebih dari cukup. Salah satu cerita paling legendaris soal ini datang dari raksasa retail Target. Dan semuanya berawal dari seorang ayah yang datang ke toko sambil marah-marah. Beberapa hari kemudian, si manajer menelpon balik si ayah untuk minta maaf. Dia udah siap mental lah, paling bakal kena semprot lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Si ayah justru kedengeran malu-malu dan bilang, ternyata ada beberapa hal di rumah saya yang saya nggak tahu. Saya yang harusnya minta maaf. Yap, data Target tahu sesuatu yang ayahnya sendiri nggak tahu. Putrinya ternyata hamil. Target nggak tahu kenapa pola belanjanya berubah. Mereka cuma tahu bahwa pola itu berkorelasi kuat dengan kehamilan. Contoh lain nih, ada analisis yang nemuin kalau mobil bekas warna orange itu cenderung lebih sedikit cacatnya. Kenapa ya? Apa karena pemiliknya lebih telaten? Atau warnanya lebih mencolok jadi jarang kecelakaan? Nggak penting. Korelasinya, si apanya itu udah cukup buat jadi informasi yang berguna. Oke, jadi setelah tahu 3 aturan baru ini, apa artinya semua ini buat kita? Permainan baru ini menjanjikan hal-hal yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga membawa bahaya yang sangat nyata. Di satu sisi, kemampuannya luar biasa. Kita bisa prediksi wabah flu cuma dengan menganalisis apa yang orang cari di internet. Keren kan? Tapi di sisi lain, data yang sama bisa dipakai buat kepolisian prediktif yang berisiko menghukum orang bahkan sebelum mereka berbuat salah. Ini benar-benar pedang bermata dua. Dan buat Anda pribadi, artinya adalah bahkan data yang katanya sudah dianonimkan seringkali masih bisa dilacak kembali ke orangnya. Seperti yang dialami Thelma Arnold. Riwayat pencariannya di AOL, yang katanya anonim, ternyata bisa dipakai wartawan untuk mengidentifikasi dirinya. Jadi, ini bukan lagi cuma soal pergeseran teknologi, ini adalah pergeseran sosial. Big data sudah memberikan kita kekuatan yang sangat besar, alat-alat baru yang luar biasa. Pertanyaan terpenting yang tersisa sekarang adalah bagaimana kita akan memilih untuk menggunakannya.